Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2021. LPM Baru Ilir melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi 42 anggota LPM yang dilaksanakan di kantor Aula Kecamatan Balikpapan Barat. Kegiatan BIMTEK ini terkait bagaimana pemahaman dasar tentang lembaga pemberdayaan masyarakat. Ketua LPM Baru Ilir, Taufikul Rahman dalam hal ini meminta kepada para pengurus untuk tetap bersinergi dan bekerja sama sesuai dengan moto yaitu meningkatkan kemajuan lingkungan. Semua para pengurus LPM Baru Ilir juga harus memahami bagaimana tata cara berorganisasi dan bagaimana caranya memahami arti dari lembaga pemberdayaan masyarakat LPM. Para anggota LPM juga harus mengetahui bagaimana cara berorganisasi menjalankan program-program, maka dari itu diperlukan adanya bimbingan teknik dalam LPM. Ketua Panitia, Seksi Organisasi, didampingi Wakil Ketua Bidang. Terima kasih, karena saya sebenarnya tidak pernah tahu ini masalah BIMTEK, tapi ternyata program ini berjalan. Saking saya sibuknya, saya berkoordinasi dengan Mas Eko aja. Di saat 3 hari yang lalu baru tahu kalau ada persiapan BIMTEK. Tapi alhamdulillah ternyata benar-benar kita bersama-sama mewujudkan kemajuan untuk pembangunan di LPM Baru Ilir untuk warga kita semua. Tentunya saya tidak lupa saya berterima kasih kepada sekretaris saya, Mas Eko, yang tiada hentinya selalu berkoordinasi, juga tiada hentinya kunci LPM itu jarang tertutup, selalu terbuka. Disitulah saya sempat berkata, saya ingin jadi ketua LPM, kalau Mas Eko tidak jadi sekretarisnya saya nggak akan mau. Nanti kita harus menimba ilmu, jadi biar paham dan biar tahu bagaimana cara menjalankan organisasi LPM tersebut, dan mudah-mudahan menjadi berkah buat kita untuk kemajuan khususnya pembangunan lingkungan bagi ya. Terus untuk menyampaikan lagi bahwa program yang sudah direncanakan termasuk pasar Ramadan, termasuk program penataan UMKM di masing-masing bidang, saya hanya segera mengingatkan untuk betul-betul menjalankannya. Karena bagaimana kita menciptakan ekonomi di dalam organisasi dulu, bukan keluar, tapi di dalam organisasi dulu. Setelah organisasi bisa berdiri dengan tegak, baru kita bagaimana caranya menghidupkan di samping-samping organisasi. Setelah hidup di samping-samping organisasi, kita harus menghidupkan di luar organisasi. Nah, inilah yang terpenting untuk BIMTEK tersebut, bahwa kita sebagai di dalam organisasi harus duluan bertonggak tegak. Kegiatan ini BIMTEK, BIMTEK LPM ya, yang digelar pada hari ini. Apa-apa aja program yang disiapkan dari LPM Baru Ilir untuk kedepannya? Iya, saya ditunjuk sebagai ketua LPM ya pada waktu tanggal 4 Januari secara aklamasi. Ya. Saya tentunya juga meminta kepada teman-teman pengurus untuk bersinergi, bekerja sama dengan sesuai moto, yaitu meningkatkan kemajuan lingkungan. Ya, jadi semua teman-teman di pengurus juga harus memahami bagaimana tata cara berorganisasi dan bagaimana caranya juga memahami akan arti lembaga pemberdayaan masyarakat tersebut atau LPM. Terus bagaimana cara berorganisasi menjalankan program-program. Nah, itu juga makanya diperlukan adanya bimbingan teknik dalam LPM. Kita mendatangkan narasumber yang langsung bisa dikategorikan adalah pakar ya dalam organisasi, senior, dan juga sebagai ketua LPM kota dan sebagai pencetus LPM secara nasional ataupun yang pertama kali yang berada di Kalimantan Timur, yaitu Kota Balikpapan. Nah, itu sangat bermanfaat ilmu tersebut untuk kita semua sebagai pengurus. Ya. Program-program ini adalah program LPM, BIMTEK, pemberdayaan UMKM,
terus persiapan yang lain-lain. Nah, itu program dari LPM. Nah, makanya saya mau di kepemimpinan saya ini sebagai ketua LPM, saya mau kepengurusan LPM yang saat ini saya pegang lebih berwarna, lebih maju untuk membantu masyarakat khususnya di Kelurahan Baru Ilir, umumnya di Kecamatan Balikpapan Barat dan masyarakat Kota Balikpapan. Makanya LPM yang kami pegang ini kami mau jadi barometer percontohan untuk LPM yang lain. Yang ada di Balikpapan. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Karena apa? Kita berusaha terus bagaimana caranya meningkatkan pemberdayaan masyarakat tersebut, bagaimana caranya meningkatkan SDM dari teman-teman pengurus, khususnya ini pengurus itu. Jadi saya di pengurus ini harus berdiri tonggak tegak sehingga dapat mampu memberdayakan di sekelilingnya, baru di masyarakat luas. Kalau sudah bertonggak LPM yang tegak, lurus dan tidak tergoyahkan, sekelilingnya pasti akan terikut dan akan terjadi pemberdayaan masyarakat. Nah itu. Jadi alhamdulillah saya sangat salut dengan Ketua Panitia bahwasannya hari ini betul-betul menjalankan program, dan terima kasih buat Pak Haji Damanuri juga yang alhamdulillah bersedia untuk memberikan ilmunya tentang bagaimana berorganisasi khususnya di LPM. Jadi Program Ramadan sendiri Ketua? Untuk pesertanya berapa, Ketua? peserta alhamdulillah pengurus kita ada 42. Ya, jadi kurang lebih ada 40-an nih. Ya. Jadi dipotong dengan ketua dan sekretaris. Jadi itu ada semua ada 42. Jadi ini khusus untuk peserta semua. Seksi apa saja itu, Pak Ketua? Ya, Seksi apa saja? semua seksi ada. Jadi yang ada di dalam pengurusan ada semua. Untuk mengingat pandemi COVID-19 ini dan juga mengingat LPM ini adalah lembaga sosial, sumber dananya sendiri sedang melakukan kegiatan dari Ya, sementara masih swadaya kita ya, dibantu dengan teman-teman. Jadi kalau berbicara sumber daya bagaimana dari ini kita bagaimana usaha dulu untuk mandiri dulu sementara ini ya. Jadi kita beramai-ramai tentunya swadaya dalam pengurusan. Manakah yang menjadi prioritas di tahun ini, Pak Ketua? Kalau prioritas tahun ini ya kita utama ini kita meningkatkan UMKM sama permasalahan tentang pembangunan cocok tanam ya. Kita akan berusaha untuk studi banding nanti ke Bantul. Insya Allah mungkin bulan 6 kami akan bawa semua pengurus dan seluruh RT akan studi banding ke Bantul. Kami akan ada perencanaan untuk melihat situasi satu desa yang betul-betul maju melalui LPM-nya, itu ada di Jogja Bantul. Nah, jadi penanaman buah anggur. Nah, ini kita coba mau bisa menerapkan di Balikpapan, mudah-mudahan bisa jalan. Nah, itu program yang paling utama nanti di bulan 6. Yang lain sudah berjalan. Pasar Ramadan juga mendekat lagi sudah berjalan. Ya, jadi masyarakat yang ingin mau berjualan di Pasar Ramadan, dan insya Allah kita juga sudah menyiapkan tempat yaitu di Stadion Lapangan Poni. Ya, kita sudah ada, tinggal menghubungi di kantor LPM untuk mendaftarkan. Ya. Itu untuk khusus